Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Hari yang baru, berkat yang baru, penyertaan Tuhan yang baru. Amin. Saudara, pada pagi hari ini topik renungan kita adalah Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru yang Engkau berikan kembali kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah dan berkat setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau melandaskan kehidupan kami kepada firman-Mu. Bersabda dan berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, satu firman Tuhan yang begitu luar biasa yang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tahu, Tuhan menyelidiki dan mengenal kita. Bahkan ketika kita duduk, berdiri, bahkan Tuhan mengenal pikiran-pikiran yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan itu menyelidiki dan mengenal setiap kita dengan baik, saudara. Bahkan sampai kepada hal-hal yang terkecil sekalipun dalam kehidupan kita. Karena Dia Maha Tahu. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup dari hari ke hari. Jangan sampai kita berperilaku tidak benar yang justru akan mendatangkan murka Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, semuanya sangat jelas Tuhan tahu. Raja Daud menuliskan ini karena dia menyadari bahwa Tuhan mengetahui apapun yang dia lakukan. Tentu saja seorang raja memiliki ada banyak beban pikiran, ada banyak hal-hal yang mungkin tersimpan di dalam benaknya. Dan tak seorang pun rakyatnya tahu tentang apa yang dipikirkan oleh raja. Bahkan mungkin orang-orang terdekatnya sekalipun belum tentu mengetahui, belum tentu memahami apa yang ada di dalam hati dan pikiran sang raja. Akan tetapi Raja Daud menyadari, dia berkata tidak sanggup untuk bahkan menyembunyikan hati dan pikirannya dari hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikirannya. Itulah sebabnya Raja Daud menuliskan ini. Dia berkata di dalam ayat yang kedua tadi, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang dikatakan oleh pemazmur ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada setiap kita. Amin saudara. Tuhan sangat peduli kepada setiap kita. Ya, saat kita duduk, Dia melihat dan memperhatikan. Manakala kita berdiri, Dia juga ada di sana. Pada saat kita berjalan, Dia ada di sana. Jadi tidak ada satu tindakan pun atau gerak-gerik kita yang terlepas dari pengamatan Tuhan. Termasuk apa saja yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang sedang kita pikirkan. Apa yang sedang kita bayangkan atau mimpikan atau angan-angankan saudara. Atau bahkan niat-niat yang ada di dalam diri kita. Tuhan tahu sangat-sangat rinci saudara. Alkitab mengatakan di dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayatnya yang 9a dikatakan di sana, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi apapun yang menjadi cita-citamu pada hari ini saudara, Tuhan menyelidiki, Tuhan tahu segala apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau harapkan, apa yang engkau cita-citakan, Tuhan tahu.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, Daud juga bahkan berkata di dalam ayatnya yang ketiga dengan berkata begini, saudara, engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Saudara, luar biasa Daud. Penyadaran yang begitu luar biasa. Ya, dia berkata, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Luar biasa saudara. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada di sana. Amin. Untuk mengawasi kita. Jadi kehidupan kita secara total ada di dalam pengamatan dan pengawasan Tuhan. Mulai dari pikiran kita. Ataupun bahkan perbuatan-perbuatan nyata kita. Baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Semuanya ada di dalam pengawasan Tuhan. Bahkan selanjutnya Daud berkata di dalam ayat yang selanjutnya, di ayat yang kelima, saudara katakan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita salah jalan atau tersesat. Amin saudara. Itulah sebabnya kita harus percaya pada pagi hari bahwa tangannya yang perkasa itu selalu menuntun, membimbing, menopang, serta melindungi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari apa yang saya sampaikan pada pagi melalui apa yang ditulis oleh Daud ini saudara, menyadarkan kita, memberi kita satu pelajaran bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, kita selalu berada dalam pengawasan Tuhan. Dan tidak ada tempat di mana Tuhan tidak hadir di sana. Amin. Tuhan hadir di sana. Tuhan memperhatikan kita umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita sadar bahwa hidup kita ini selalu dalam pengawasan Tuhan, masihkah kita berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Selama ini kita seringkali begitu gampang membicarakan hal-hal yang jelek. Mungkin kejelekan-kejelekan orang lain. Bahkan mungkin tidak jarang mencemooh, saling mencemooh. Ya, menjadi sesuatu hal yang biasa kita lakukan. Mendendam, mengumpat, merancangkan kejahatan terhadap orang lain dan sebagainya. Padahal firman Tuhan jelas-jelas berkata, bahkan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, bahkan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Sekali lagi saya mau bertanya, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, masihkah kita akan mau melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Bila segala hal kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan di depan tahta pengadilannya kelak, masihkah kita akan hidup asal-asalan saudara? Di dalam menjalankan peran kita masing-masing. Entahkah saudara seorang pelajar, entahkah saudara seorang mahasiswa-mahasiswi, sebagai seorang karyawan, staf di kantor, bahkan mungkin juga orang tua, suami, istri, anak-anak. Masihkah engkau akan hidup asal-asalan? Di mana engkau sudah mengetahui bahwa Tuhan melihat segala sesuatu dan segala sesuatu kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Masihkah kita baru mau melayani Tuhan dengan giat kalau kita dipuji orang? Masihkah kita ngambek dari pelayanan bila hati kita sedang jengkel terhadap rekan yang mungkin tidak menghargai pelayanan dan pengorbanan kita? Saudara-saudara, atau kita mungkin lebih suka menghabiskan waktu-waktu kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Ya, daripada kita berkorban untuk Tuhan, kita justru melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ingat, tidak ada satu sudut pun dalam kehidupan kita yang tidak berada di dalam penglihatan Tuhan atau pengetahuan Tuhan. Semuanya Tuhan mengawasi, mengamati, menyelidiki. Tidak ada satu sudut pun dalam kehidupan kita yang lepas dari pengamatan Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya pada pagi ini kita harus bersyukur. Amin. Kita harus bersyukur. Melalui firman Tuhan kita kembali diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, saudara. Ya, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pagi ini
ambil komitmen untuk tidak lagi membuang-buang waktu. Namun sebaliknya memperhatikan bagaimana kita hidup. Dan kalau kita hidup, harus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita harus melihat kepada firman Tuhan. Kita harus jadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Efesus pasal 5 ayat 15-17 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Inilah yang harus kita lakukan, saudara. Ya, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita tidak boleh lagi hidup asal-asalan, hidup sesuka-suka kita. Hidup di dalam perbuatan dosa, hidup sebagai orang yang bebal. Orang yang tahu kebenaran namun tidak melakukan. Sudah ditegur Tuhan, sudah jelas-jelas ada hal yang salah tetapi masih saja melakukan. Kita harus bertobat, kita harus meninggalkan cara kita, hidup kita yang lama tersebut. Saudara, jangan bodoh. Definisi saya tentang bodoh adalah orang yang tahu yang benar tetapi tidak melakukan. Itu adalah bodoh, saudara. Jangan melakukan kebodohan dalam hidup ini. Kalau kita tahu bahwa yang benar adalah taat, hidup seturut dengan firman Tuhan, lakukan. Jangan sebaliknya engkau meninggalkan Tuhan, engkau meninggalkan firman-Nya. Tetapi engkau harus melakukan, menaati firman Tuhan. Dalam segala hal apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Pagi hari ini dengar baik firman Tuhan. Kehidupan kita haruslah menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan. Bukan kehendak-kehendak kita sendiri, saudara. Tetapi kita mengusahakan segala sesuatu apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sesuai. Atau pribadi-pribadi yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita hidup di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih. Pada pagi hari ini kita harus berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, aku mau berserah kepada Tuhan. Aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Aku mau menyerahkan masa depanku ke dalam tangan Tuhan. Rencana-rencanaku, apapun yang aku pikirkan, apapun yang aku cita-citakan, semuanya aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka dengan demikian, Dia Allah yang setia, Allah yang senantiasa menepati janji-janjinya, akan menolong dan menuntun kehidupan kita ke dalam jalan-jalan kemenangannya. Amin, saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini harus menjadi landasan kehidupan kita sungguh-sungguh. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami mengerti bahwa tidak ada cara lain selain kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan saja. Karena kami menyadari bahwa segala sesuatu ada di dalam pengamatan dan pengawasan Tuhan. Engkau tidak sekali-kali meluputkan kami dari pengamatan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya pada hari ini apapun yang kami kerjakan, biarlah kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Bapa. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu, Engkau Allah menuntun mereka, menolong mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan menudungi mereka, melindungi mereka, menjagai mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini, Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Kiranya kita senantiasa ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Shalom.